Dia disebut pahlawan oleh banyak orang, tapi bagi yang lain, dia adalah Algojo revolusi. Dari seorang dokter, menjadi orang yang menandatangani hukuman mati. Dari menyelamatkan nyawa, menjadi bagian dari sistem yang mengambilnya. Namanya Che Guevara. Sebagian orang memakai wajahnya di kaos, tanpa benar-benar tahu apa yang pernah dia lakukan. Sebagian lain menganggapnya simbol perlawanan, tanpa melihat sisi gelap di baliknya. Jadi pertanyaannya sederhana, apakah dia benar-benar pahlawan, atau hanya revolusioner yang dibenarkan oleh sejarah? Esa proclama es patria o muerte. Che Guevara memulai hidupnya bukan sebagai pejuang bersenjata, tapi sebagai mahasiswa kedokteran yang ingin memahami dunia. Lahir di Argentina pada 14 Juni 1928, dia tumbuh dengan pendidikan yang cukup baik, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar dari sekedar belajar di kelas. Dia ingin melihat langsung bagaimana kehidupan di luar sana. Perjalanan panjang melintasi Amerika Latin menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Dari situlah semuanya mulai bergeser, dan perlahan, cara pandangnya terhadap dunia mulai berubah secara drastis. Selama perjalanan itu, dia melihat kemiskinan ekstrim, ketimpangan sosial, dan penderitaan yang terjadi di berbagai negara. Dia tidak hanya melihat dari jauh, tapi benar-benar berinteraksi dengan orang-orang yang hidup dalam kondisi sulit. Pengalaman ini meninggalkan kesan mendalam. Dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan sistem yang ada. Bukan hanya individu yang bermasalah, tapi struktur yang lebih besar. Dari sinilah muncul pemikiran bahwa perubahan harus dilakukan secara radikal. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tapi perlahan menjadi keyakinan. Dari seorang pengamat, dia mulai menjadi seseorang yang ingin bertindak. Dia tidak lagi puas hanya menjadi dokter yang mengobati pasien satu persatu. Dia mulai percaya bahwa akar masalahnya ada pada sistem sosial dan politik. Pemikiran ini terus berkembang dan semakin kuat, sampai akhirnya dia tidak lagi melihat jalan lain selain perlawanan. Pertemuannya dengan kelompok-kelompok politik mempercepat proses ini. Dia mulai terlibat dalam diskusi, pergerakan, dan ide-ide revolusioner. Di titik ini, dia bukan lagi sekedar pemuda yang mencari jati diri. Dia sudah mulai mengambil posisi. Dunia tidak lagi abu-abu baginya, tapi terbagi jelas antara penindas dan yang ditindas, dan dia memilih untuk berpihak. Ketika akhirnya bertemu dengan Fidel Castro, semua potongan itu menyatu. Dari perjalanan, pengalaman, hingga ideologi. Semuanya mengarah ke satu keputusan besar. Dia bergabung dalam rencana revolusi bersenjata. Dari seorang mahasiswa kedokteran, dia berubah menjadi bagian dari gerakan yang siap menggunakan kekerasan. Dan sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Masuk ke dalam gerakan revolusi, berarti masuk ke dalam dunia kekerasan nyata. Guevara tidak hanya menjadi pendukung, tapi juga pelaku langsung dalam konflik bersenjata. Di pegunungan, dia memimpin pasukan, merencanakan serangan, dan ikut bertempur melawan tentara pemerintah. Ini bukan lagi soal ide, tapi tindakan di lapangan. Setiap keputusan bisa menentukan hidup atau mati, dan dia berada di tengah semua itu. Dalam berbagai operasi, pasukan yang dipimpinnya melakukan penyergapan terhadap tentara. Mereka menyerang secara tiba-tiba, memanfaatkan kondisi medan, dan bergerak cepat. Taktik ini efektif, tapi juga brutal. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan matang, dan setiap kegagalan bisa berakibat fatal. Guevara menjadi bagian penting dari strategi ini. Selain melawan musuh di luar, dia juga menjaga disiplin di dalam pasukan. Dalam beberapa kasus, orang yang dianggap berkhianat atau membahayakan kelompok langsung dieksekusi. Keputusan ini menunjukkan sisi keras dari kepemimpinannya. Dia percaya bahwa revolusi harus dijaga dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti mengambil nyawa. Disinilah garis antara perjuangan dan kekerasan mulai kabur. Seiring waktu berjalan, kekuatan revolusi semakin besar. Dukungan rakyat meningkat, dan posisi pemerintah mulai melemah. Guevara memimpin operasi penting yang berhasil merebut wilayah strategis.
Salah satunya adalah pertempuran yang menjadi titik balik kemenangan. Dari situ, arah konflik berubah secara signifikan. Pemerintah mulai kehilangan kendali. Ketika akhirnya rezim jatuh, kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Banyak nyawa telah hilang, dan kekerasan telah menjadi bagian dari proses itu. Guevara muncul sebagai salah satu tokoh utama dalam keberhasilan ini. Tapi di balik kemenangan itu, ada bab baru yang menunggu. Karena setelah kekuasaan didapatkan, tantangan berikutnya adalah mempertahankannya. Setelah revolusi berhasil, Che Guevara masuk ke dalam struktur kekuasaan. Dia tidak lagi bergerak di hutan atau pegunungan, tapi berada di pusat pemerintahan. Namun, metode yang dia gunakan tidak banyak berubah. Kekerasan tetap menjadi bagian dari pendekatannya. Dia diberi tanggung jawab besar, termasuk mengelola penjara dan menangani orang-orang yang dianggap musuh revolusi. Di tempat itulah banyak keputusan penting diambil. Orang-orang yang dituduh sebagai lawan atau ancaman diadili dengan cepat. Dalam banyak kasus, hasil akhirnya adalah eksekusi. Proses ini menjadi salah satu bagian paling kontroversial dalam hidupnya. Dia tidak menyangkal perannya, dan bahkan menganggapnya sebagai bagian dari menjaga revolusi. Pendekatannya sangat tegas dan tanpa kompromi. Bagi dia, revolusi tidak boleh melemah karena keraguan. Setiap ancaman harus dihilangkan sebelum menjadi lebih besar. Cara berpikir ini membuatnya disegani sekaligus ditakuti. Tidak semua orang setuju dengan metodenya, tapi dia tetap berjalan dengan keyakinannya sendiri. Selain itu, dia juga terlibat dalam pengelolaan ekonomi negara, namun pendekatan ideologisnya tidak selalu berhasil. Banyak kebijakan yang tidak berjalan sesuai rencana. Ini menunjukkan bahwa kemampuan di medan perang tidak selalu sama dengan kemampuan mengelola negara. Tantangan yang dia hadapi menjadi semakin kompleks. Di tengah semua itu, satu hal tetap konsisten. Dia tidak melihat revolusi sebagai sesuatu yang selesai. Bagi dia, ini adalah proses yang harus terus berlanjut, dan itu berarti perjuangan tidak berhenti di satu tempat. Pemikirannya mulai mengarah ke luar negeri. Dia ingin membawa revolusi ke tingkat yang lebih luas. Setelah meninggalkan posisinya di pemerintahan, Che Guevara mulai menjalankan misinya di luar negeri. Dia percaya bahwa revolusi harus menyebar ke berbagai negara. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan perubahan global. Tapi kenyataan di lapangan tidak semudah yang dia bayangkan. Setiap negara punya kondisi yang berbeda. Di Kongo, dia mencoba mendukung gerakan pemberontakan. Tapi kurangnya koordinasi, perbedaan budaya, dan masalah internal membuat misinya gagal. Dia menghadapi situasi yang jauh dari harapannya. Strategi yang berhasil di satu tempat tidak selalu berhasil di tempat lain. Setelah itu, dia melanjutkan ke Bolivia. Dia mencoba membangun gerakan baru dari nol, tapi dukungan rakyat sangat minim. Kondisi geografis, tekanan militer, dan kurangnya logistik membuat situasi semakin sulit. Pasukannya semakin terisolasi, setiap hari menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Satu persatu anggota kelompoknya mulai tertangkap atau tewas. Situasi ini semakin tidak terkendali. Tidak ada jalur mundur yang aman. Dia tetap bertahan, tapi tekanan terus meningkat. Sampai akhirnya, dia ditangkap oleh pasukan militer setempat. Momen itu menjadi akhir dari perjuangannya di medan tempur. Penangkapan itu menutup semua rencana yang belum sempat terwujud. Dari ambisi besar untuk revolusi global, semuanya berhenti di satu titik. Dia tidak lagi memiliki kendali atas situasi. Dan dari sanalah, akhir hidupnya semakin dekat. Setelah ditangkap, Guevara tidak melalui proses panjang seperti yang mungkin dibayangkan. Keputusan diambil dengan cepat. Dia dieksekusi tidak lama setelah penangkapannya. Hidupnya berakhir di tempat yang jauh dari tanah tempat dia pernah menang. Tidak ada panggung besar, hanya akhir yang sunyi. Namun kematiannya tidak menghentikan pengaruhnya. Justru dari situ, namanya mulai menyebar lebih luas. Wajahnya menjadi simbol yang dikenal di berbagai belahan dunia, digunakan dalam berbagai konteks, dari politik hingga budaya populer. Banyak orang melihatnya sebagai lambang perlawanan. Di sisi lain, catatan sejarah menunjukkan sisi yang lebih kompleks. Tindakan-tindakannya selama hidup menjadi bahan perdebatan. Ada yang melihatnya sebagai pahlawan, ada juga yang melihatnya sebagai sosok yang terlibat dalam kekerasan.
Dua sisi ini terus berdampingan dalam narasi tentang dirinya. Berbagai penelitian dan arsip mencoba menggambarkan perannya secara lebih lengkap, dari perjalanan awal, keterlibatan dalam perang, hingga keputusan-keputusan yang diambil. Semua itu membentuk gambaran yang tidak sederhana. Dia bukan tokoh yang bisa dijelaskan dengan satu sudut pandang saja. Dan pada akhirnya, satu hal yang tersisa adalah jejak dari apa yang dia lakukan. Bukan hanya ide, tapi juga tindakan nyata yang berdampak besar. Dari seorang mahasiswa menjadi revolusioner, perjalanan itu meninggalkan cerita yang terus dibicarakan hingga sekarang. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.